Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada segmen kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kaitan bab sistem hormon atau sistem endokrin. Pada segmen sebelumnya kita sudah belajar ya pengantar kaitan sistem endokrin. Bahwasanya sistem endokrin itu dibangun oleh organ-organ atau kelenjar endokrin yang mensekresikan hormon, yang kemudian hormon itu dibawa oleh darah menuju ke organ target. Kemudian nanti setiap hormon itu hanya bekerja di organ target spesifiknya sendiri-sendiri. Kemudian kita juga udah belajar ya organ-organ apa saja yang berperan di dalam sistem endokrin atau sistem hormon. Di sini kita akan menyebutkan lagi ya, kurang lebih ada 9 atau 10 kelenjar ya, yang berperan di dalam sistem hormon. Di antaranya ada 3 kelenjar di bagian kepala, ada hipotalamus, kemudian ada kelenjar pituitari disebut juga kelenjar hipofisis, kemudian ada kelenjar pineal. 3 kelenjar pertama ini terletak di daerah kepala. Kemudian di daerah leher ini ada 2 kelenjar. Yang pertama adalah ada kelenjar tiroid yang berbentuk seperti kupu-kupu ya. Kemudian menempel pada kelenjar tiroid ada 4 titik berupa kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok. Kalau tiroid itu tadi gondok, paratiroid anak gondok. Kemudian di daerah dada ini tadi yang keempat. Kemudian paratiroid. Di daerah dada ada 1 kelenjar namanya kelenjar timus. Ya. Dia juga merupakan bagian dari sistem imun. Kemudian di daerah perut ada 2 kelenjar yaitu pankreas dan kelenjar anak ginjal disebut juga kelenjar adrenal. Kemudian sisanya adalah gonad. Mencakup testis pada laki-laki ya, dan ovarium pada perempuan. Kurang lebih ada 10 kelenjar ya, yang akan kita ulas atau akan kita bahas. Nah, kita udah membahas 1 kelenjar, yaitu kemarin kita belajar kelenjar pituitari. Nah, ini ada 1 soal teman-teman ya. Kelenjar berikut termasuk bagian dari kelenjar endokrin kecuali yang mana? Jadi intinya kelenjar endokrin itu adalah kelenjar yang mensintesis dan mensekresikan senyawa, di mana senyawa itu harus berupa mensekresikan hormon. Ya. Jadi suatu kelenjar disebut kelenjar endokrin kalau dia mensintesis dan mensekresikan hormon. Yang pertama kelenjar tiroid, ada nggak hormon dihasilkan? Ya. Ada 2 malah, yaitu namanya tiroid, hormonnya tiroksin. Satu hormonnya lagi berperan dalam pengaturan kadar kalsium. Ya. Karena dia mengatur kadar kalsium akan disebut kalsitonin. Dari kata kalsium. Maka 1 itu benar. 1 benar, maka 3 benar ya.
Kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal ini menghasilkan 4 hormon malah. Ya, ada 4 hormon yang dihasilkannya. Salah satunya hormon adrenal sesuai nama. Dan lain-lain. Nanti kita akan bahas ketika kita masuk ke bagian. Kemudian gimana yang nomor 2? Paratiroid, ya tiroid, kelenjar endokrin, maka paratiroid yang menempel dia ternyata juga sama. Ya. Menghasilkan hormon, biasa di buku disebut paratiroid hormon, atau disingkat saja paratormon. Ya. Sementara kelenjar susu ini menghasilkan ASI. Ya. Sementara ASI itu ya isinya nggak ada hormonnya. Isinya mungkin nutrisi, ya, antibodi, dan lain sebagainya. Intinya dia nggak ada hormonnya. Maka 4 nggak masuk. Soal ini kita jawab A. Kemudian soal yang lain, ya, kolesterol adalah bahan baku pembuatan hormon steroid. Jadi kemarin kita pelajari hormon itu ada 4. Ya. Ini adalah satu dari 4 kelas hormon. Jadi hormon itu apa? Ada 4 kelas. Ya. Nah, steroid itu adalah satu dari 4 kelas hormon. Maksudnya hormon itu dibagi menjadi 4 kelompok atau 4 kelas. Di soal di pertemuan sebelumnya ada kita bahas, ya, ada namanya hormon, bahasa Indonesia ini hormon amina. Kelas pertama ini hormon amina. Kemudian yang kedua hormon peptida. Ya. Kelas kedua hormon peptida. Kelas 3 hormon protein. Ini yang paling kompleks. Yang kelas keempat ini hormon, ya, hormon steroid. Tiga hormon yang pertama ini adalah hormon-hormon yang bahan bakunya adalah asam amino. Ya. Basicnya dia, batu batanya paling kecilnya adalah asam amino. Adapun kalau dia hormon steroid, ya, bahan bakunya adalah kolesterol. Jadi secara umum berdasarkan bahan bakunya hormon dibagi dua, ada yang bahan bakunya berupa asam amino tadi, yang kedua yang berbahan baku lipid yang jenis kolesterol. Ya. Maka semua hormon steroid itu bahan bakunya kolesterol, bahan dasarnya, batu batanya adalah kolesterol. Maka soal yang tadi ini benar, ya. Jadi semua hormon steroid batu batanya, bahan bakunya adalah kolesterol. Maka kolesterol, kalau kita cerita kolesterol di dunia medis itu enggak selalu jelek, ya. Enggak selalu jelek, bahkan kolesterol ini di tubuh kita banyak perannya, ya. Ada 3 lah setidaknya peran kolesterol yang saya tahu, ya, pada tubuh makhluk hidup. Apa itu? Yang pertama adalah tadi sebagai bahan baku hormon steroid tadi. Jadi tanpa kolesterol, teman-teman nggak mungkin menghasilkan hormon steroid.
Apa contohnya dong? Di antaranya testosteron, estrogen, ya. Kemudian progesteron. Jadi tanpa kolesterol kita nggak mungkin bikin hormon kelamin, hormon-hormon yang berkaitan dengan reproduksi. Maka nggak mungkin teman-teman mengalami siklus reproduksi ya tanpa adanya kolesterol. Jadi dalam nutrisi kita, diet kita juga butuh kolesterol. Kemudian yang kedua, kolesterol juga berperan di dalam pencernaan lemak. Berperan di dalam pencernaan lemak. Jadi dia adalah bagian dari cairan empedu. Jadi hati kita menghasilkan cairan empedu, ya, yang diantara isinya adalah kolesterol, di mana kolesterol itu kemudian bersama cairan empedu masuk ke usus halus, berperan di dalam emulsifikasi lemak. Ya. Jadi lemak itu sebelum dicerna oleh lipase, maka dia harus diemulsifikasi oleh kolesterol dan garam empedu. Maka kolesterol penting. Terakhir, ini yang paling penting, ya, kolesterol adalah salah satu komponen penyusun membran sel dari kelompok hewan. Jadi semua hewan secara umum itu membran selnya, ya, selain terdiri atas fosfolipid bilayer, ada fosfolipid, ada kepala, ada ekornya, kemudian ekornya saling berhadapan, kemudian diantaranya ada protein integral, ada fosfolipid lagi. Nah, selain dua itu ya, bersama dengan karbohidrat, pada membran sel hewan juga ada kolesterol. Ya. Ada kolesterol yang berada di antara fosfolipid bilayer. Kolesterol. Nah, gitu ya. Maka kolesterol itu penting. Sebabnya, selain kolesterol, hormon dapat disintesis dari protein dan lemak. Bahan baku tadi saya bilang apa? Bahan baku dari pembuatan hormon ada 4 dan ada 14. Bisa dari kolesterol, bisa dari protein, satu, dua, bisa dari amina, tadi asam amino, turunan asam amino ya. Yang keempat apa tadi? Peptida. Maka yang keempat ini salah. Nggak ada hormon yang bahan bakunya lemak. Ya. Adanya kolesterol. Ya. Lemak dan kolesterol berbeda kan. Ya, kalau belajar 4 jenis biomolekul, ada karbohidrat, ya, kemudian ada lipid,
ada protein, kemudian ada kelompok asam nukleat. Nah, lipid ini terbagi-bagi lagi menjadi berapa kelompok. Ada lemak, ada fosfolipid, ada kolesterol, dan lain sebagainya. Ada lilin dan yang lain. Maka lemak dan kolesterol ini berbeda ya. Tapi mereka memang sama-sama masuk dalam kelompok lipid. Ya, kelompok senyawa yang larut dalam lemak, tidak larut air. Maka pernyataan kedua salah. Soal ini kita jawab benar salah. Sama benar ya. Kemudian gini juga udah kita bahas ringkas kemarin ya. Cuman kita belum rinci hubungan antara hipotalamus dan pituitari dalam sistem endokrin. Jadi secara umum ya, hipotalamus itu melepaskan banyak hormon. Di antara hormon-hormonnya kita kenal dengan istilah hormon tropin. Hipotalamus itu melepaskan hormon tropin dan juga melepaskan hormon atropin. Ada kata A-nya ya, yang satunya nggak ada. Kalau hormon tropin itu adalah hormon-hormon yang mempengaruhi kerja dari kelenjar yang lain. Ya, jadi boleh mencatat sendiri. Jadi dia mempengaruhi atau organ targetnya adalah kelenjar endokrin yang lain. Mempengaruhi boleh aktivitas kelenjar endokrin lainnya. Ya. Maka atropin ini yang kalau ini mempengaruhi, ya yang ini enggak. Maka organ target yang atropin ini adalah bukan kelenjar endokrin. Kemarin kita udah bahas ada dua hormon yang atropinnya, yaitu adalah ADH. Ya. Yang kedua oksitosin. Jika ADH organ targetnya adalah ginjal, ya, dia memicu reabsorpsi air di ginjal sehingga mencegah pengeluaran urin. Sementara oksitosin organ targetnya adalah kelenjar susu atau kelenjar mamai pada perempuan. Dia memicu sekresi air susu, sekaligus juga organ targetnya adalah uterus, memicu kontraksi dinding rahim ketika perempuan akan melahirkan. Maka ADH dan oksitosin ini organ targetnya bukan kelenjar endokrin. Berbeda dengan yang hormon tropin, di sini kita tuliskan ada 3, sebenarnya lebih dari ini. Ya, ada GnRH, TRH, dan CRH. Pertama GnRH, sesuai namanya gonadotropin, kata gonadotropin. R, semua belakangnya ini R ya, RH, RH. Ya, jadi semua hormon tropin dari hipotalamus itu RH belakangnya. Istilahnya releasing hormone. Dia memicu pelepasan hormon tertentu. Ya. Maka
maka GnRH adalah hormon yang memicu pelepasan hormon gonado. Gonado itu gonad, ya. Maka dia akan memicu gonad melepaskan hormon, tapi bukan gonad yang jadi organ target langsungnya, ya, tapi di sini adalah pituitary anterior. Jadi hipotalamus atau menghasilkan hormon-hormon tropin, dan semua hormon tropinnya secara umum organ target mereka adalah pituitary bagian anterior. Maka nanti gonadotropin kemudian memicu pituitary anterior melepaskan gonadotropin. GnRH itu gonadotropin releasing hormone, hormon yang memicu pelepasan gonadotropin. Maka FSH dan LH ini adalah dua jenis gonadotropin. Kenapa FSH dan LH disebut gonadotropin? Karena keduanya organ targetnya adalah gonad, yaitu memicu testis menghasilkan testosteron dan memicu ovarium melepaskan estrogen dan progesteron. Jadi bedakan maksudnya gonadotropin releasing hormone dengan gonadotropin. Gonadotropin releasing hormone itu memicu pelepasan gonadotropin, FSH dan LH, sehingga nanti gonadotropin, FSH dan LH memicu organ targetnya, yaitu gonad, testis, dan ovarium melepaskan hormon. Begitu juga hormon kedua, TRH, sesuai namanya tiroid atau tiroxin, thyroid releasing hormone. Hormon yang memicu tiroid melepaskan hormon. Jadi ini ada kata tiroid, tapi organ targetnya bukanlah tiroid langsung. Memang nanti pada akhirnya dia akan mempengaruhi tiroid, gitu, tapi yang langsung dia pengaruh adalah kelenjar pituitary anterior, ya, sehingga TRH akan memicu pituitary anterior melepaskan TSH. Gitu ya. Ini dari namanya thyroid stimulating hormone. Jadi kalau hipotalamus itu releasing, ya. Kalau ini seperti FSH dan LH tadi, FSH follicle stimulating hormone. Ini stimulating hormone. Thyroid stimulating hormone. Ya. FSH ini follicle stimulating hormone, LH luteinizing hormone. Intinya nanti kita bahas di sistem endokrin lebih detail fungsi dari kedua. Ya. Maka TRH akan memicu pituitary anterior melepaskan TSH, sehingga TSH memicu tiroid melepaskan tiroxin. Ya. Maka dia bilang di sini tropic effect only. Jadi dia hanya memicu efek tropik, yaitu pelepasan hormon oleh suatu kelenjar endokrin. Kemudian CRH, ya, yang ketiga, corticotropic releasing hormone. Jadi organ targetnya adalah cortex. Ya. Cortexnya apa? Cortexnya adrenal. Ya. Nah, ini C ini dari kata cortico. Corticotropic. Ya, corticotropic releasing hormone memicu ACTH. Ya, jadi ini ada tambahan A-nya di sini. Ya. Kalau di sini CTH mirip CRH di atas, ya. Adrenocorticotropic hormone panjangannya. Ya. Adrenocorticotropic hormone. Adrenocorticotropic hormone. Adrenocorticotropic hormone. Maka organ targetnya adalah kelenjar adrenal. Maka secara umum, ya teman-teman, berapa ini? 5 hormon yang di sini yang dihasilkan oleh pituitary anterior ini hanya punya efek, istilahnya efek tropin. Dia hanya memicu kelenjar endokrin lain melepaskan hormon. Ya. Sisanya kalau teman-teman lihat ada ini non-tropic effect only, jadi dia memicu efek non-tropic malah.
Ya, dia tidak memicu pelepasan hormon sama sekali, artinya ya prolaktin memicu kelenjar mamai ya untuk mensintesis ASI gitu ya. Sintesis ASI. Jadi bedanya dengan oksitosin, kalau prolaktin memicu sintesis ASI, oksitosin ini lebih ke sekresi ASI itu. Sekresi ASI. Kemudian yang MSA udah kita bahas kemarin, dia intinya dia memicu pembentukan melanin oleh sel melanosit. Maka tidak ada kata hormon. Sementara yang GH di sini, ya, pada dasarnya ini ada juga hormon yang berasal dari hipotalamus. Namanya GHRH. GHRH akan memicu hormon GH, sehingga hormon GH kemudian punya organ target. Secara umum organ targetnya adalah hampir semua sel tubuh. Sehingga di sini ada tulis hati, memicu hati, kemudian memicu tulang, ya, dan kelenjar yang lain. Nah, kalau di sini dia punya efek trofik sekaligus non-trofik. Apa tadi bedanya? Kalau non-trofik itu lebih ke dia tidak memicu kelenjar organ targetnya, bukan kelenjar endokrin. Kalau trofik ini organ targetnya adalah kelenjar endokrin. Tapi saya belum tahu ya kalau GH di sini dalam hal trofik dia mempengaruhi kelenjar endokrin apa. Saya belum pernah nyari yang ini. Nanti ini juga saya harus nyari apa fungsi GH kaitan trofiknya. Ini ada pertanyaan, teman-teman. Hai. Halo teman-teman. Ini anak saya paling gagah. Halo teman-teman. Aku ikutan belajar. Apa namanya? Apa namanya? Kamu namanya siapa? Ditanya namanya siapa? Ada. Ya, ini ada satu soal ya, soal SBMPTN 2007, fungsi kelenjar hipofisis. Ya. Hipofisis ini nama lain dari pituitari. Ini nama lain dari kelenjar pituitari. Antara lain berkaitan dengan pertumbuhan tinggi seseorang. Pituitari ya diantaranya menghasilkan hormon GH. Dan ini berkaitan dengan fungsi pertumbuhan, gitu ya. Di antara organ targetnya kan tulang, ya, sehingga memicu pertambahan tinggi seseorang. Sebabnya, ini benar, fungsi kelenjar hipofisis antara lain berpengaruh terhadap pertumbuhan tulang panjang. Nah, secara umum ini jawabannya A. Jadi hormon GH, organ targetnya macam-macam, diantaranya tulang panjang, ya, sehingga nanti jika hormonnya normal itu akan menyebabkan pertumbuhannya normal. Jadi biasa juga keluar ya kelainan soal GH, bisa aja dia hiposekresi, maksudnya rendah pengeluarannya, ya. Bisa aja hipersekresi. Ya, di antaranya kalau hiposekresi menyebabkan namanya dwarfisme. Jadi cebol. Jadi secara umum
badannya pendek. Kalau hipersekresi tergantung, kalau dia hipersekresinya sejak kecil udah berlebih hormon GH-nya. Ini kaitan GH sejak anak-anak, gitu. Maka nanti menyebabkan namanya gigantisme, lawan dari dwarfisme. Jadi badannya tinggi banget. Gigantisme. Tapi kalau berlebihnya setelah orangnya gede, ya, setelah dewasa maksudnya ini, setelah gede itu umur 16, 15, 16, 17, baru kemudian berlebih hormonnya, maka menyebabkan penyakit jadi akromegali. Akromegali. Jadi mirip dengan gigantisme, cuman dia pertumbuhan tulangnya pada tulang tertentu di badannya, sehingga dia malah nggak normal kelihatannya. Karena bisa searching sendiri gambarnya seperti apa. Kemudian ada satu soal lagi kaitan pituitari, ya. Kerusakan hipofisis anterior pada mamalia betina dapat berakibat terganggunya fungsi apa? Pertama, kelenjar tiroid. Benar nggak? Kalau pituitari anterior bermasalah, apa kelenjar tiroid ikut terganggu? Benar. Kaitan hormon apa yang mempengaruhi tiroid? Namanya TSH. Ya. Satu benar, tiga benar. Kelenjar anak ginjal yang mempengaruhinya namanya ACT. Kelenjar susu ada nggak? Ada. Namanya prolaktin. Ya. Maka nanti kalau pituitari anteriornya rusak, maka dia nggak bisa menghasilkan prolaktin. Tanpa prolaktin tidak mungkin ada sintesis ASI. Yang ovarim ada nggak? Ada. Namanya apa? Gonadotropin. Gonadotropin apa itu? Hormon FSH dan hormon LH. Dua macam. Maka jawabannya ini error. Ya, demikian untuk segmen kali ini. Ya. Kita akan lanjutkan di segmen